Bab ke-16, Hadiah Ulang Tahun. Bagaimanapun, Su Kaishan telah membual selama sisa hidupnya dengan mengundang penguasa kota Yunjiang dan Tuan Guyan datang untuk merayakan ulang tahunnya secara langsung. Namun, Su Kaishan masih merasa sedikit menyesal. Alangkah baiknya jika Tuan Kota Deng dan Tuan Guyan bisa duduk di meja utama, tetapi mereka diperas bersama Su Chen yang kalah itu. Sekarang, dia melihat Su Chen menjadi semakin muak. Setelah 3 putaran minum, tak lama kemudian, tiba saatnya keturunan keluarga Su mengucapkan selamat ulang tahun kepada pemimpin keluarga dan memberikan hadiah ulang tahun. Saat itu Su Feng memimpin. Kakek, cucuku telah menyiapkan Polygonum multiflorum berusia 1000 tahun untukmu. Aku berharap kakek selalu sehat dan panjang umur. Su Feng meminta para pelayannya untuk membawakan sebuah kotak kayu mawar yang besar, lalu membukanya. Di dalamnya ada Melanium Polygonum multiflorum yang berbentuk aneh dan sangat luar biasa. Ternyata Polygonum multiflorum berumur 1000 tahun. Ini ramuan tingkat ketiga yang bisa dimurnikan menjadi ramuan tingkat keempat dan memiliki efek memperpanjang umur. Harganya 100.000 tael perak. Seseorang berseru. Su Feng benar-benar sudah menghabiskan banyak uang. Su Kaishan memandang cucunya yang berharga ini dan berkata sambil tersenyum. Baik, terima kasih nak. Polygonum multiflorum yang berusia 1000 tahun ini sangat berharga sekali. Kamu memang cucuku yang baik. Kakek sangat senang dan menyukainya. Ayah, anakku ini telah menyiapkan binatang spiritual tingkat 2 untukmu. Seekor kuda bersisik hijau, yang dapat menempuh perjalanan 3000 mil dalam sehari. Semoga panjang umurmu. Ayah, anakku juga telah menyiapkan karang merah laut selatan untukmu. Ini dapat menenangkan pikiranmu dan membantu budidayamu. Semoga panjang umur. Su Yuan dan Su Yuanjang juga mengeluarkan hadiah ulang tahun mereka. Kakek, aku telah menyiapkan ramuan tingkat ketiga untukmu. Pil musim semi abadi. Pil ini dapat memperpanjang umurmu 3 tahun. Ini adalah harta karun yang disempurnakan oleh Tuan Guyan sendiri. Su Yao berdiri, membungkukkan badan pada Ying Ying, dan berkata perlahan. Begitu dia muncul, dia langsung menarik perhatian semua orang. Su Yao adalah tuan muda dari keluarga Su. Dia memiliki bakat yang tak tertandingi. Dia sudah menjadi pejuang di alam pemurnian Qi pada usia 15 tahun. Dikatakan bahwa dia memiliki tubuh spiritual khusus dan masa depannya tidak terbatas. Belum lagi, Su Yao adalah wanita yang sangat cantik, dan dia adalah salah satu dari 2 wanita cantik di kota Yunjiang bersama Deng Zichen, dan menjadi objek kekaguman di hati banyak para pria muda. Dan hadiah yang dia ambil semakin mengejutkan semua orang. Obat mujarab tingkat ketiga sangat berharga dan bernilai lebih dari 1 juta tael perak, bahkan tak ternilai harganya dan tidak bisa dibeli sama sekali. Terlebih lagi, master sebenarnya, Master Guyan, ada di sini. Su Yao berani mengatakan bahwa itu adalah ramuan yang disempurnakan oleh Tuan Guyan. Jadi itu tidak salah. Pil musim semi abadi. Su Kaishan tiba-tiba berdiri, wajahnya memerah, dan matanya penuh kegembiraan. Matanya tidak bisa tidak melihat ke arah Tuan Guyan. Tuan Guyan melihat kotak giok terbuka di tangan Su Yao, mengangguk ringan dan berkata, itu adalah pil musim semi abadi yang saya sempurnakan. Baik, terima kasih, Yawer. Kamu memang cucuku yang baik. Kakek Changchun dan sangat menyukainya. Su Kaishan menerimanya dengan gemetar, sangat bersemangat. Tahukah Anda, itu usianya sudah 80 tahun. Dan kini ia baru saja menerobos ke ranah Yuandan. Jika tidak ada kecelakaan, akan sulit baginya untuk menerobos ke ranah Wuzong dalam hidupnya. Namun dengan pil hijau abadi ini, dia memiliki secerca harapan. Jika Anda menerobos ke ranah Wuzong, Anda akan memiliki masa hidup 200 tahun bagi seorang pejuang. Itu adalah godaan yang tak tertahankan. Kakek, Su Yao telah menyiapkan pil musim semi abadi untukmu, yang menunjukkan kesalehan kakak Su Yao. Aku hanya tidak tahu hadiah apa yang telah disiapkan bibi kedua dan Su Chan kali ini. Kakek biasanya sangat mencintaimu, tapi kamu menang kali ini tidak sama. Apakah kamu datang dengan tangan kosong? Su Feng tiba-tiba mencibir dan berkata dengan marah.
Semua orang segera menatap Su Chan. Mata mereka dipenuhi ekspresi aneh. Wajah Liu hanya memerah, tapi dia masih berdiri dan mendatangi Su Kaishan sambil memegang sebuah kotak kayu. Ayah, ini gaun yang aku jahit sesuai ukuran ayah. Bahannya sutra awan yang bisa menenangkan pikiran dan melancarkan aliran darah. Semoga panjang umur. Liu hanya berkata dengan serius. Bibi kedua, kenapa kamu menggunakan kain ini untuk membodohi kakek? Berapa harga kain ini? Jika kamu tidak punya uang untuk membeli hadiah, katakan saja padaku dan aku bisa meminjamkannya uang untukmu. Benar, kakak ipar kedua. Ayah paling mencintai Su Chan di hari kerja. Apa yang kamu lakukan tidak berterima kasih? Su Feng dan Su Yuanjang pergi keluar satu demi satu dan mencibir ke arah Liu Hanyan. Jika kamu bertekad, lepaskan. Su Kaishan berkata tidak puas. Bahkan tidak sekilas pun. Pakaian apa yang dijahit dari sutra awan? Mungkinkah dia, kepala keluarga Su yang bermartabat, masih belum punya pakaian untuk dipakai? Liu Hanyan sangat sedih. Matanya merah, tapi dia masih diam-diam meletakkan kotak kayu di atas meja di sebelahnya, berbalik dan mundur karena malu. Saudaraku, bagaimana kakek bisa melakukan ini? Ibuku bekerja siang dan malam untuk menjahit gaun itu selama 100 hari. Sutra awan adalah yang terkuat dan sangat sulit untuk dijahit. Tangan ibuku dipenuhi bekas luka. Bagaimana aku bisa membantunya? Dengan sangat hati-hati. Siapkan hadiah. Kenapa dia memperlakukan ibuku seperti ini? Mata Sulinggo tiba-tiba memerah dan dia berkata dengan sangat sedih. Tidak apa-apa. Cahaya dingin melintas di mata Su Chan, lalu dia menunduk lagi. Keluarga Su benar-benar keluarga yang sombong. Su Chan, di mana hadiahmu? Su Feng mencibir. Sekarang Su Chan telah digulingkan sebagai tuan muda dan menjadi sia-sia lagi. Hidupnya dalam kesulitan. Bagaimana dia bisa mendapatkan hadiah yang layak? Dia sangat ingin melihat lelucon Su Chan. Saya sudah menyiapkan hadiah. Su Chan berkata dengan tenang. Kalau begitu kamu harus mengeluarkannya. Su Feng mendesak dengan tidak sabar. Sebotol cairan spiritual pemanjang hidup Chongchun telah saya persiapkan sendiri. Ini dapat membuat orang yang terluka parah dan sekarat pulih dari lukanya dan memperpanjang masa hidup mereka 10 tahun. Saya harap kakek menyukainya. Su Chan menghampiri Su Kaishan dan berkata dengan tenang. Begitu Su Chan selesai berbicara, mata Tuan Kota Deng dan Tuan Guyan berbinar. Su Kaishan mengerutkan kening. Matanya penuh ketidakpedulian dan ketidakpuasan. Yang disebut cairan spiritual adalah benda tingkat rendah. Bahkan tidak sebagus ramuan tingkat pertama, merupakan benda termurah dan banyak digunakan oleh para pejuang di alam fisik. Hai semuanya, jangan lupa like dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan video seru lainnya dari aku.